adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat datang kembali untuk beribadah bersama-sama di IMPA pada tanggal 26 September 2021 pada hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelumnya Kakak Neta mau ingatkan untuk adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga Kidung Cerianya. Sudah disiapkan adik-adik? Pintar. Kalau sudah disiapkan, sekarang berarti kita siap beribadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Neta undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars Pekat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 338. Kidung Ceria nomor 338. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam ibadah ini, agar kami ya Tuhan bisa beribadah dengan baik, bisa menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik sekarang dibuka Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kakak Neta bantu bacakan ya adik-adik. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan.
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-namati segala perintahmu. Demikianlah Mazmur pujian pada hari ini. Sekarang kita akan merespon Mazmur pujian yang sudah tadi kita baca bersama. Adik-adik buka kembali Kidung Cerianya nomor 23. Kidung Ceria nomor 23. Kita bernyanyi bersama ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, kami kembali datang kepadamu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bimbinglah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang hendak diajarkan kepada kami. Ya Bapa, biarlah kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah,
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka." Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, terima kasih. Hari ini adik-adik boleh datang ke IMPA dan sebentar lagi kita merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang hari ini nanti boleh ditaburkan. Adik-adik boleh mendengarkannya dan nanti melakukan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, tentunya luar biasa. Kakak percaya anak-anak Tuhan saat ini itu pasti luar biasa ya kehidupannya ya. Harus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera selalu. Ya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Nah adik-adik, ada tokohnya di sini. Nah dari perikopnya saja kita sudah bisa melihat ada tokohnya di sini. Siapa ayo tokohnya adik-adik? Siapa adik-adik? Iya, dia adalah Musa. Nah, Musa di sini perikopnya berjudul Musa menasehati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ya adik-adik, Musa adalah nabi atau seseorang yang dipilih oleh Tuhan Allah ketika Tuhan Allah mengirimkan Musa untuk Musa boleh mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, adik-adik kenal Bapak Musa ya. Nah, seperti ini, seperti di gambar kita bisa lihat. Ya, adik-adik Bapak Musa sewaktu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir sampai hampir masuk ke negeri Kanaan. Nah, dalam kitab Ulangan ini kitab Ulangan ini adalah ulangan-ulangan dari kitab-kitab sebelumnya ya adik-adik. Nah dalam kitab Ulangan ini adalah isinya tentang nasihat-nasihat, khotbah-khotbah, pesan-pesan, janji-janji, peringatan-peringatan untuk bangsa Israel yang ditulis oleh Nabi Musa. Nah adik-adik dalam pasal 4 ini ayat 1 sampai 13 itu berisi nasihatnya Musa. Di sini kita sudah melihat ya, Musa menasihati. Jadi adalah nasihat Musa ketika Musa membawa bangsa Israel itu berada di tanah Moab sebelum mereka itu hampir sampai ke negeri Kanaan. Tuh bangsa Mesir menuju waktu mereka keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan itu waktunya sekitar 40 tahun ya adik-adik ya. Nah sekitar 40 tahun itu kita bisa lihat ya, mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang dari misalnya dia waktu keluar dari Mesir dia masih bayi atau dia masih anak kecil, tiba-tiba pas sudah
mau hampir sampai tanah Kanaan, dia sudah berumur 30 tahun, ya. Jadi ada generasi-generasi baru waktu perjalanan itu. Nah, generasi-generasi baru ini yang dipersiapkan oleh Nabi Musa sebelum masuk ke tanah Kanaan, supaya mereka bisa melakukan perintah Tuhan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, adik-adik, nasihat-nasihat itu bisa dilihat dari ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 9. Kalau mereka ingin hidup atau bisa masuk ke negeri Kanaan, mereka harus melakukan perintah Tuhan. Terus dalam ayat 2-nya mereka tidak boleh menambah, mengubah, mengurangi isi perintah Tuhan tersebut. Ya, adik-adik, di ayat 5 juga dikatakan harus ingat dan setia melakukan perintah Tuhan. Dan di ayat 9 diberitahukan bahwa mereka harus memberitahukan perintah-perintahnya itu kepada anakmu dan cucu cicitmu. Ya, jadi tidak dirasakan sendiri atau dialami sendiri, tapi mereka harus membagikan perintah-perintah itu, nasihat-nasihat itu kepada anak cucu cicit keturunan mereka. Nah, apa saja sih perintah Tuhan? Adik-adik tahu ya, perintah Tuhan itu yang diberikan oleh Nabi Musa dari Tuhan Allah itu ada 10 perintah Tuhan ya. Adik-adik bisa lihat. Apa saja sih 10 perintah Tuhan itu? Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan beribadah pada patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terus ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Ya adik-adik ya. Ya adik-adik, kita bisa tahu ya di sini bahwa 10 perintah Tuhan itu sudah diberikan kepada Nabi Musa untuk generasi-generasi baru sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. 10 perintah Tuhan itu juga berlaku kepada kita saat ini ya adik-adik ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada peraturan, berarti saat ini kita harus tahu bahwa kalau kita diatur atau ada hukum atau ada tata tertib itu supaya apa adik-adik? Iya, supaya kita hidup tertib, hidupnya aman, hidupnya damai. Itu tujuan dari peraturan yang dibuat atau tata tertib yang dibuat. Nah, adik-adik, jadi tata tertib itu atau hukum itu sudah ada dari zaman dahulu ya, dari zaman Nabi Musa. Makanya sampai saat ini pun ketika kita diberikan hukum, itu juga kita harus melakukannya dan mentaatinya. Hukum dari Tuhan, kita harus taat. Hukum dari siapa? Dari orang tua atau tata tertib yang diberikan oleh orang tua di rumah. Contohnya apa? Harus memberi salam kepada orang tua, harus memberi hormat kepada orang tua, harus membantu orang tua, ya. Kalau orang tua minta tolong ya harus ditolong. Kemudian apalagi tata tertib di rumah biasanya merapikan, membersihkan mainannya sendiri. Ya adik-adik, itulah tata tertib yang diberikan oleh orang tua. Nah, adik-adik kita juga tahu saat ini tata tertib yang diberikan oleh negara kita, oleh pemerintah supaya kita hidup jauh dari virus saat ini atau kita tidak sakit. Itu apa adik-adik? Yaitu 5M. Apa saja adik-adik? Ya, 1 memakai masker, 2 mencuci tangan, 3 menjaga jarak, keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Ya, adik-adik, semua perintah-perintah atau hukum-hukum atau aturan-aturan itu kiranya adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik. Ya, adik-adik ya. Adik-adik juga bisa misalnya melihat atau mendengarkan firman Tuhan setiap waktu, setiap hari. Itu juga kalau kita mendengarkan, membaca firman Tuhan, itu juga ada perintah-perintah Tuhan pasti setiap harinya kalau kita setiap hari membaca firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kiranya adik-adik juga tetap setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia melakukan
setiap perintah Tuhan, tetap setia melakukan perintah orang tua, setia melakukan perintah dari pemerintah. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik sekalian. Kiranya adik-adik bisa hidup tertib, adik-adik bisa hidup senantiasa damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Nah, adik-adik, pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dari Kidung Ceria nomor 267. Kidung Ceria nomor 267. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, pada doa syafaat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, serta jajarannya ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia kami ini. Ya Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara Indonesia kami ini ya Tuhan, yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami dapat boleh dipulihkan dan terbebas dari virus COVID-19. Dan berkatilah kami juga ya Tuhan, sebagai warga dan masyarakat, kami dapat mematuhi peraturan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau mengucap syukur atas gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kami orang-orang percaya bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani Engkau melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau juga melihat kami sebagai gereja GPIB Jemaat Yudea yang ada di Tangerang. Bapa, Engkau melihat KMJ, PHMJ, Majelis Jemaat, Pelkat, dan seluruh jemaat yang ada di GPIB Yudea. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan kami, terkhusus untuk Bapak Pendeta Agustian Manalu yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau memberkati beliau dalam masa pemulihan ini, sehingga beliau bisa kembali lagi memberitakan firman kepada seluruh jemaat. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi gereja yang ada di Mupel Banten, GPIB yang ada di Mupel Banten, juga yang ada di Sinode. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan mereka, Engkau melindungi dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk
orang yang sakit ya Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah sakit, baik ada yang ada di rumah, baik yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka yang sakit, biarlah mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, boleh senantiasa bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka yang masih terpapar virus corona, yang mereka yang mungkin punya penyakit lain, atau mereka yang tertimpa musibah. Engkau senantiasa memberkati mereka selalu Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam tangan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, kami boleh disembuhkan dan boleh dipulihkan seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati, mungkin juga ada dokter, ada suster, ada obat-obatan yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh kesembuhan kami. Tuhan juga mau senantiasa berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang menjaga kami ya Tuhan, untuk mama papa yang mendidik dan mengajar kami di rumah ya Tuhan. Berkati mereka juga saat mereka bekerja. Tuhan sertai, berikan semangat kepada mereka agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, jaga orang tua kami di manapun mereka berada ya Tuhan. Kami mengasihi mereka ya Tuhan, dan kami yakin Tuhan juga akan jaga dan sayang mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, telah kami sampaikan doa dan permohonan kami dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan, tak henti-hentinya juga kami memohon kepadamu untuk Engkau menyertai kami hari lepas hari. Dan Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami seperti Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka senantiasa setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel dan kepada kami juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan. Ajar kami agar dapat kami lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan kami dan perbuatan kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kasih Tuhan dapat dirasakan tidak hanya bagi kami tetapi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Kidung Ceria nomor 355. Adik-adik, sekarang
kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari tutup matanya, mari lipat tangannya, dan juga tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan dari sebagian ya Tuhan, sebagian kecil yang kami punya. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA pertama, Pekat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun, yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pekat PA kedua, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika merasa kesulitan dalam mengupload aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, jangan lupa untuk digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta perkapaian selanjutnya, Mama dan Papa diundang di dalam pertemuan orang tua di klien pada tanggal 26 September 2021 di jam 10 sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom meeting. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh, baca Alkitab, dan selalu berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Jika sudah, silakan dibuka kidung cerianya nomor 160. Yuk kita bernyanyi bersama ya. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini mengikuti IMPA. Dari awal hingga sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami yakin dan percaya damai, sejahtera, dan anugerah yang daripada Tuhan melimpahi kami, sehingga kami bisa memberkati banyak orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan
Saat teduh selesai. Adik-adik, IMPA hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dadah!